Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita di bawah kolom komentar mengenai adanya dia punya RBW selama 2 tahun ya. Dia saudara ini saya ulang ya, saudara kita ini bertanya di bawah kolom komentar. Dia bersyukur karena dia terima pencerahan dari penjelajah 75, maksudnya konten saya, video saya. Terima kasih banyak saudaraku ya, karena dia punya umur ini 2 tahun, agak galau. Tapi dia merasa berterima kasih namun belum berhasil. Saya terima kasih, mudah-mudahan saya doakan saudaraku ya, mudah-mudahan jadi motivasi ke depannya. Jadi begini saudaraku ya. Sebelumnya saya lanjut konten tutorialku ini, tolong ditonton videonya sampai full, sampai habis, karena saya mau menjelaskan mengenai adanya ruangan RBW. Saya akan pacu saudaraku ya. Ini keluhan saudara kita di lapangan. Sudah 2 tahun dia punya umur bangunan ya, tapi masih galau. Oh, ini jauh ini karena Jabar, Jawa Barat ya. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu di Jabar ya. Keluarga sakinah mawaddah dan warahmah ya, kalau sudah berkeluarga ya. Yang jelasnya tujuannya adalah kita saling mendoakan, saling merespon, saling memberikan masukan motivasi, mudah-mudahan ada pencerahan ke depannya. Jadi begini saudaraku ya, umur yang kita punya bangunan itu 2 tahun. Kalau ada kegalauan, diusahakan saudaraku ya, harus ada kita, ini satu cobaan juga bos saudaraku ya. Kita harus bersyukur, karena kalau kita masih dicoba berarti kita masih disayang ya. Nah, berarti sisa kita kembali ke istilahnya kontraksi diri toh, maksud saya. Maksud saya itu gimana caranya, oh ini ada kekurangan dari RBW saya, gimana caranya supaya bisa saya pacu ke depannya, supaya bisa ada perkembangan, ada kemajuan di dalam ruangan RBW. Terutama itu populasinya Walek, koloninya Walek. Jadi begini saudara-saudara ya, kalau bangunan kita sudah menjenjangi 2 tahun masih ada rasa galau atau belum ada perkembangan, itu dikontrol semua di bagian dinding. Begitupun juga di bagian-bagian di dalam ruangan RBW. Maksud saya diusahakan dioptimalkan bagian dalam ya, dioptimalkan fasilitas yang diinginkan oleh saudara-saudaraku ya. Jangan ada pasang galau saudaraku ya, jangan ada pasang galau, berusaha terus. Ya, itu usaha itu akan membuahkan hasil ya. Kalau justru kegagalan itu kita harus berpacu dan kita harus belajar di situ. Ya. Kita itu sebenarnya saudaraku, kalau kita itu gagal itu di situ ada ujian, pembelajaran buat kita semua ya, termasuk saya juga saudaraku ya. Jadi saudara ini mudah-mudahan bisa mengerti apa yang saya maksud. Jadi tolong saudaraku ya, siapapun itu bagi petani Walek, tolong dibina di dalam ruangan RBW-nya, dioptimalkan, jangan dibiarkan. Ya, selalu saya katakan kalau ada keluhan saudaraku, silakan tulis di bawah kolom komentar, nanti saya akan kupas mengenai perwaletan baik di lapangan maupun di dalam ruangan RBW saudara-saudara. Karena kita itu saudaraku ya, apa ya istilahnya, kalau teman-teman kita itu sudah berhasil, kita itu mau juga seperti mereka, tapi apa daya, kita manusia punya keterbatasan. Tetapi kalau kita sudah berusaha saudaraku, pasti ada imbalan. Yang penting apakah kita berusaha cepat atau lambat, itu aja intinya. Yang jelasnya yang penting itu bangunan masih berdiri di situ di tempatnya. Karena tidak ada bedanya saudaraku ya. Saya kasih motivasi ini saudaraku ya, saya kasih dorongan, semangat. Ya selalu semangat ya. Jangan putus asa, jangan galau, jangan pasrah. Itu pesan saya saudaraku. Kalau menghadapi namanya pekerjaan apapun itu tidak mengenal. Karena kita manusia memang selalu gitu.
pekerjaan apapun itu selalu ada namanya ujian, ada namanya cobaan. Dan sisa kita gimana cara menyikapi, menghadapi, itu memang butuh kesabaran. Ya, karena pernah saya utarakan saudaraku, ya pernah saya angkat, selalu ada cobaan dan lawannya cobaan itu pasangannya, maksud saya pasangannya cobaan itu adalah faktor kesabaran. Tetapi kita harus hadapi, karena ada keinginan, ada kemauan kita, ada yang kita mau cita-citakan, ada yang kita mau raih. Yang mana yang saya maksud, ada yang mau dicita-citakan, diinginkan, diraih, yaitu tadi di dalam ruangan RBW, karena kita membangun rumahan walek, ada keinginan, kita mau kalau ada saran kita bisa petik, seperti yang sudah merasakan hasil saat-saat ini. Jadi mudah-mudahan saudaraku, ya mudah-mudahan ada dorongan ke depannya. Sering saya saudaraku, sering. Jangan bosan bertanya kalau masih ada keluhan, nanti saya kupas. Ya, biar sudah kita optimalkan di dalam, masih ada kegalauan, sering saja saya akan kupas. Di mana kegalauannya, kalau sudah melaksanakan apa yang saya tanyakan, apa yang saya utarakan, tetapi masih begitu-begitu terus, silakan bertanya saudara-saudaraku, ya saya akan kasih jawaban dan keringanan gimana cara supaya membutahkan itu walek. Yang penting saudara itu bisa mengikuti konten saya. Itu tiap hari tayang kalau saya sehat. Karena saya manusia biasa saudaraku, saya bukan pemilik namanya kehidupan kesehatan. Ada yang memiliki. Kalau saya sehat, insya Allah saya angkat itu. Pasti ujung-ujungnya saudaraku itu akan kelihatan. Jadi seumpamanya saudara mengatakan, nah ini sudah lama saya punya bangunan tapi begitu-gitu terus, istilahnya bahasanya capek, sudah mengeluh, itu bahasa seperti saudara kita itu, alhamdulillah ya, termasuk sabar, ada dukungannya. Terima kasih banyak saudaraku ya dari Jabar, Jawa Barat. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa berpacu, itu kita punya walek seperti teman-teman yang sudah merasakan. Nah semua itu teman-teman yang sudah berhasil saudaraku, pernah semua itu merasakan namanya penderitaan, kegalauan, kegelisahan, ya, kesabaran, cobaan, semua. Karena walek itu tidak langsung begitu banyak, bertahap. Kalau walek tidak semudah itu membolahkan telapak tangan. Ini bukan daun talas ya. Berusaha saudaraku ya, berusaha. Istilahnya ibaratkan kita itu menitip karir. Kita sekolah itu saudaraku, mulai itu kita kecil, akhirnya kita sekolah masuk di TK. Lama di TK itu masuk di SD. SD lagi itu banyak cobaan di situ. Apakah kita tidak naik kelas atau tidak lulus, dan banyak perjuangan kita hadapi itu selama 6 tahun di SD. Setelah kita di SD nanti naik di SMP. Sekolah menengah pertama, di situ lagi banyak cobaan. Berapa lama kita itu jalani di SMP 3 tahun saudaraku. Ini hanya gambaran saya kasih ya. Ini gambaran, contoh. Berarti kalau kita itu di SMP itu 3 tahun ya, 3 tahun. Itu banyak keluhan di situ kita hadapi saudaraku. Selama 3 tahun kita menitip karir karena kita mau cita-citakan mendapatkan namanya ijazah. Di situ apakah kita tidak naik kelas, apakah kita naik kelas, apakah kita lulus atau tidak lulus. Panjang perjuangannya saudaraku. Dan itu ya saudara kita yang tidak naik kelas atau yang tidak lulus itu, tetap dia itu mengulang. Tetap dia itu duduk di SMP karena ada dia mau cita-citakan. Beda kalau memang setengah-setengah, sama dengan ini walek. Beda kalau setengah-setengah. Kalau dia tidak naik kelas itu, apakah dia berhenti sekolah karena ada merasa dia terasa malu, tersisih sama teman-temannya, atau dia berpikir, wah 1 tahun lagi ini baru saya jalani lagi sekolah ini baru, itu saudaraku. Di ujian lagi nanti belum tentu dia lulus. Banyak di situ pengorbanannya itu di sekolah itu banyak saudaraku ya, banyak pengorbanan. Ada PR kita itu tidak tidur, pikirkan ada hafalan kita harus hafal. Mana butuh biaya, mana butuh waktu, perjuangan. Begitu lagi naik lagi ke tingkatan
SMA, sekolah tingkat atas. Begitu juga saudaraku ya, sampai itu. Makanya banyak itu yang tidak mau bersabar karena faktor namanya itu orang menitip karir itu. Susah saudaraku, namanya ijazah, kita mau kejar. Dan apabila itu kita mendapatkan satu ijazah, lulus, semua perjuangan selama 3 tahun di SMP itu tidak terasa karena kita sudah dapat hasil. Tetapi kalau kita tidak lulus di SMP kelas 3 sesudah ujian, di situ namanya kegalauan, kegelisahan, ada juga rasa malu. Sampai-sampai kita itu ada rasa emosi, tidak mau sekolah lagi, mau pindah. Berat saudaraku, berat. Namanya kehidupan itu memang kita hadapi ya. Ini contoh saudaraku. Tidak jauh dari situ, tidak jauh, tidak lari dari situ. Menitip karir. Begitu juga di dunia wale. Oh, banyak perjuangan saudara ya. Jadi jangan saya itu saudara, saya memberikan motivasi, dorongan gimana caranya supaya jangan ada rasa pasrah ya saudara, dimanapun Anda berada tanpa terkecuali. Jangan ada rasa pasrah kalau memang ada RBW-nya. Kenapa saya mengatakan jangan rasa pasrah, jangan ada rasa mengalah. Usahakan kita maju terus. Ya, bahasanya kita itu berjuang itu titik darah sampai di ujung. Apapun kendala, apapun hambatan, apapun cobaan, tantangan, rintangan, saya harus hadapi sampai titik darah. Karena ada yang kita mau cita-citakan, ada yang mau kita inginkan, ada yang mau kita raih. Sama dengan walek. Saudara bikin bangunan walek untuk apa kira-kira? Ada yang kita mau raihkan? Yang kita mau raih itu adalah hasil dari si walek ini. Apa hasilnya si walek? Adalah saran. Sedangkan itu saran kita mau cita-citakan gimana caranya supaya kita bisa panen, baru kita jual. Setelah kita sudah jual itu, kita menikmati hasil. Berarti kalau kita sudah merasakan hasil dari walek itu, semua yang penderitaan, kegalauan, kejenuhan, kepasrahan, cobaan, tantangan, rintangan, hambatan itu sekejap hilang kalau kita sudah menjual saran dan kita melihat itu uangnya. Sama dengan tadi itu ijazah. Nah, itu satu dorongan saudaraku ya. Jangan lemah. Kalau kita mengatakan, tidak bisa ini berhasil, ini walek, ini begitu terus. Sudah lama, sudah berapa bulan, sudah berapa tahun masih gitu-gitu terus itu walek, tidak ada perkembangan. Sampai kapan baru bisa ada waleknya beradaptasi di dalam? Sampai kapan itu baru bisa ada saran? Jangan putus asa saudaraku. Kita mengatakan kenapa itu banyak waleknya? Apa bedanya di sana dengan di sini bahasanya? Apa bedanya si A dan si B dan si C? Sama-sama bangunan. Orang membangun itu yang sudah berhasil bukan bangunan emas dia bikin. Sama-sama batu, sama-sama semen, sama-sama butuh tukang, sama-sama butuh perjuangan, sama-sama mencari namanya walek, dan sama-sama menunggu namanya hasil jeripaya itu namanya apa? Maksud saya sama-sama menunggu itu hasil saran, dan itu ujungnya nanti akan jadi uang. Itu yang saya maksud saudaraku, supaya saudara kita mengerti. Jangan saudaraku, sama-sama di bangunan, sama-sama, tidak ada bedanya. Hanya satu yang memudahkan itu persoalan rezeki. Tidak ada yang bisa bendung itu saudaraku itu. Tidak bisa diakali itu persoalan rezeki. Makanya saya bilang, apapun yang kita kerja itu butuh namanya doa, usaha dan doa. Tidak mengenal itu saudaraku. Berusaha saja ya. Saya itu mendorong, memberikan motivasi ya. Gimana caranya? Nah, dia saudaraku supaya kita bisa itu merasakan, menikmati hasil yang kita inginkan, apa yang kita mau raih, apa yang kita mau cita-citakan selama kita menitip karir. Mulai dari awal niat untuk membangun, menunggu itu kapan ada walek, dan ada walek lagi kapan baru ada sarang bisa kita petik, kita bisa panen sampai kita jual.
Dan setelah kita menjual itu, kita rasakan hasil keringat kita, dan keringat kita itu selama perjuangan kita itu seakan-akan hilang begitu saja. Itu cara menghadapi namanya kehidupan, saudaraku ya. Ini satu pandangan saudara ya. Ya. Jadi oke lah, saya lanjut dari itu saudaraku ya. Harus kita berjuang, jangan lemah. Sama-sama bangunan yang sudah berhasil itu berkilo-kilo diambil, ons kilo sampai puluhan kilo, sama-sama kita punya bangunan. Tidak mengenal itu. Kalau kita mengatakan bangunannya kita tidak bisa karena dia tinggi bangunannya. Banyak bangunan tinggi saudaraku tidak ada hasilnya. Banyak bangunan rendah hanya 2 lantai tapi banyak hasilnya. Jangan melihat dari bangunannya orang. Jangan melihat dari bangunan-bangunan teman-teman kita, saudara kita. Yang jelas gimana cara supaya bisa juga walik bisa beradaptasi di dalam. Itulah makanya saya bilang penjelajah 75 rahasia sukses mengenai adanya walik di dalam ruangan RBW. Itu sama-sama bangunan saudaraku. Apa yang diisi di dalam di situ yang sudah berhasil, air juga. Apa yang diisi di dalam di ruangan RBW itu yang sudah berhasil, udara juga masuk. Tidak ada bedanya. Apa yang diisi di dalam di situ apa yang bunyi di dalam ruangan RBW yang sudah berhasil, suara juga. Apa yang dibikinkan bangunan saya sudah berhasil, batu juga. Apa yang dibikin itu yang saudara kita yang sudah berhasil, semen juga, butuh tukang juga. Tidak ada bedanya. Dia pasang sirip itu kayu juga, kita kayu juga. Kenapa? Jangan kita mengatakan dia siripnya cor. Banyak sirip cor saudaraku tidak ada hasil. Jadi jangan menganggap merendahkan diri saudara ya. Semangat, kasih motivasi kepada diri kita sendiri. Istilahnya hati nurani kita, jiwa kita, raga kita. Kita semangat. Jangan kita ada mengatakan bahasa saya sudah lama ini sudah merasa jenuh hadapi ini. Sampai kapan? Sampai kita itu biarkan saja. Justru itu kita harus pacu. Jadi cara memacu itu rasanya di dalam selalu saya konten, selalu saya kupas gimana caranya supaya motivasi saya ke saudara-saudara ada namanya merespon cepat. Jadi ruangannya di dalam saudaraku jangan ketinggalan air. Ya, mengenai itu tampungan itu jangan kita melihat hanya dari kolam. Semua jadi. Baskon jadi. Papan kita kasih berdiri balok segi 4 baru kita pasangkan papan keliling 4 persegi, baru kita pasangkan plastik, baru isi itu plastik air. Karena itu kan tidak berat itu kan dia tidak menggantung, dia rapat di bawah, dia rapat di lantai. Isi saja itu air. Tapi satu saudaraku ya, sebelumnya mengisi itu air itu plastik bening yang tebal. Tidak banyak di harganya itu saudaraku. Kalau tidak bisa beli mesin kabut atau tidak bisa nggak bisa bikin kolam, karena kalau bikin kolam itu bisa jadi biayanya agak banyak. Cukup kita itu kasih berdiri balok 4, 6 keliling. Ini balok baru ada balok tengah, pasang di bawah keliling segi 4 itu papan. Cukup 2 papan saudaraku. Cukup 2 papan. Kan itu papan itu dia tidak kena air karena ada plastik. Itu plastik nanti kita rapatkan di bawah. Baru angkat naik itu pinggirannya itu plastik, baru kita paku kalau paku atau di klip atau gimana. Supaya itu air bisa tergenang di situ seperti kolam. Tidak ada bedanya. Saya sudah mengatakan saudaraku, walik tidak melihat dari mesin kabutnya, walik tidak melihat dari apa itu kolam berapa ukurannya, panjang kali lebar kali ketinggian. Walik tidak melihat dari situ. Tampungan air di dalam itu di ruangan RBW, ruangannya walik, si walik ini dia tidak melihat juga itu papan atau balok dia kasih berdiri baru diisi air. Ada plastik dia gunakan. Walik tidak melihat begitu. Walik itu menginginkan namanya kelembaban, karena walik itu membuat sarang adalah air liur. Kelembaban. Jangan kita berkecil hati. Orang menggunakan, saudara kita menggunakan mesin kabut karena mungkin dia banyak, dia punya dana, banyak uang. Kita itu hanya pas-pasan.
bikin saja saudaraku papan di situ 4 persegi. Biar bukan papan yang bagus, karena itu papan dia tidak kena air itu karena plastik keliling itu. Baru isi air di situ, aman toh. Jadi itu pesan saya saudaraku ya. Jangan mau dibingungkan itu di dalam di RBW. Selalu saya kasih motivasi saudaraku, selalu saya kasih dorongan gimana caranya supaya kita bisa mencapai kelembaban dan suhu bisa menyatu antara suhu udara dengan kelembaban dari air. Itu yang diinginkan Walek. Dan kedua, itu suara. Kalau sudah ada bunyi saudaraku tidak mengenal itu burung itu. Apa mereknya itu, salon, Twitter, dia tidak mengenal. Yang penting sudah bunyi di situ. Kalau perlu itu Twitternya ya biar yang murah. Kalau sampai di situ hanya kita punya dana sampai di situ saja. Jangan berkecil hati. Makanya kita itu melihat saudara kita yang sudah berhasil bangunannya tinggi menjulang sampai berapa lantai, 2 sepanjang kali lebar kali ketinggian itu, sampai dia itu aci, plaster aci baru dicat cantik di dia itu. Jangan terlalu terkecil hati di situ. Pokoknya kita semangat saudaraku. Karena Wale tidak melihat dari bangunannya. Maksud saya Wale tidak melihat dari cantiknya bangunan dan tingginya, panjangnya, lebarnya berapa lantai. Wale tidak melihat dari situ saudaraku. Wale menginginkan itu hanya kelembaban, hanya suhu, dan hanya ketenangan. Yang mana yang saya masuk ketenangan itu saya selalu mengatakan jangan selalu dimasuki kalau pemula. Biarkan saja beradaptasi di dalam. Yang penting sudah optimal semua bagian di dalam, semacam airnya bagus, suhunya, maksud saya lagi sudah optimal di dalam itu. Mengenai kelembabannya itu kan kelembaban itu asalnya dari air, sedangkan suhu udara itu yang suhunya itu dari udara, dari luar masuk. Jadi kontrol bagian ventilasi, atur ventilasinya. Begitu punya cahaya yang masuk di dalam ruangan RBW itu gimana caranya supaya jangan terang, diusahakan supaya gelap. Karena Wale itu dia suka itu yang gelap. Wale suka lembab, Wale suka yang bagus suhunya, gelap dan tidak selalu diganggu. Dia mau tenang, tidak mau, jangan sampai dia stres. Cara untuk membetahkan Wale, cara untuk gimana caranya supaya Wale cepat berkoloni, berkembang biak dengan baik, tenang, dan dia akan bikin sarang. Tidak ada bedanya saudaraku, jangan ada paksa galau ya. Saya itu saudaraku ya, saya selalu kasih motivasi. Insya Allah saudaraku kalau selalu mau mengikuti konten saya, insya Allah akan berhasil, yakin saja. Karena semua yang saya lepaskan itu di bibir saya, di hati nurani, maksud saya hati nurani saya, itu semua yang pernah kualami, itu yang pernah saya rasakan selama ini. Selalu saya mengatakan saudaraku, saya pernah juga namanya galau, tapi saya tidak pernah namanya merasa mengalah. Saya selalu maju ke depan. Apapun yang terjadi karena ada saya cita-citakan, dan cita-cita saya itu yang saya cita-citakan sudah terwujud. Apa yang keinginan saya sudah raih. Karena Walek itu ya saudaraku ya, Walek itu kalau sudah berhasil tidak ada putusnya, tidak ada putus. Makanya selalu saya berulang-ulang saya mengatakan kalau pegawai negeri PNS, pegawai negeri sipil itu ada masa pensiun. Tetapi kalau Walek tidak ada turun-temurun itu. Orang tua kita punya dari tidak ada meninggal orang tua lari anaknya lagi, anaknya meninggal dari ke cucunya lagi. Begitupun juga Walek. Turun-temurun itu. Yang penting bangunannya berdiri kokoh. Nah, beda kalau bangunannya di bawah angin atau diambil banjir atau roboh atau kebakaran atau diambil gempa dan sebagainya. Nah, itu saya tidak tahu saudaraku ya. Itu satu dari cobaan lagi dari Yang Maha Pencipta. Jadi saudaraku ya jangan ya maju. Terutama ini yang responnya dari Sulawesi Barat. Terima kasih banyak saudaraku, saya kasih dorongan ya. Saya kasih dorongan. Terima kasih banyak juga karena ada di situ. Mudah-mudahan Bang pencerahannya bagus, saya terima dan mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Dan sebaliknya mudah-mudahan juga saudara di sana itu sehat selalu ya, dilindungi, dimudahkan juga rezekinya. Ya, salam balik dari Sulawesi Barat. Jawa Barat. Ya.
dan teman-teman yang lain tanpa terkecuali. Lakukan saudaraku ya, lakukan apa yang kita inginkan. Maju terus, jangan ada rasa galau. Coba kontrol bagian dalamnya saudaraku ya, kontrol itu bagian kelembaban. Kalau airnya kurang, tambah air. Ya, kalau airnya kurang, tambah air. Kalau suhunya itu tidak tercapai, betel itu dinding, tambahkan itu ventilasi agar banyak udara masuk. Tambahkan. Kalau batu, kalau kayu itu tambahkan gimana caranya supaya suhu bisa banyak masuk. Dan itu kalau bangunan permanen saudaraku, tolong ya disambung itu L-nya di dalam. Kan ada elbow itu di dalam. Kita potongkan pipa itu kurang lebih 40 sampai 50. Melewati dari 50 juga sampai itu pantulan cahaya yang masuk di situ di lubang tidak terang masuk. Bendung itu supaya dia gelap, ya. Optimalkan bagian suaranya di dalam saudaraku ya. Jangan terlalu besar itu suara inapnya. Ikuti itu suara walik di dalam. Gitu juga itu suara inap. Suara huni. Nah, itu pesan saya saudaraku ya, agar supaya walik itu bisa beradaptasi dengan nyaman. Jangan selalu dimasuki saudaraku ya, jangan. Karena yang paling berat itu kita hadapi itu adalah rasa penasaran. Kenapa timbul namanya rasa penasaran? Karena selalu ada di pikiran, ada di angan-angan kita, selalu ada di pikiran kita memikirkan gimana caranya supaya ada sarang di dalam jadi. Itu tujuan di pikiran kita itu. Namun pemula pasti begitu. Begitupun juga yang senior, yang sudah berhasil, yang berpanen-panen berpuluh kilo. Kenapa saya mengatakan, pasti dia mengatakan kira-kira berapa kilo lagi nanti saya ambil. Tidak ada ujung saudaraku. Dan itu sudah panen, sudah berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo, masih mau membangun lagi tambahan. Karena manusia itu sebenarnya saudaraku tidak ada kepuasan. Kalau ada bahasa manusia itu saya puas, itu belum tentu sampai di hati. Tidak ada. Nah, makanya kita harus juga tahu itu namanya betul-betul mengkaji hati nurani. Begitu juga walik. Kalau saya berbahasa walik saudaraku itu, saya akan kupas, saya akan angkat sampai dimanapun itu titiknya itu mengenai walik, saya akan kupas. Karena saya tidak mau melihat saudara kita galau, apalagi sudah mengatakan di situ saya sudah 2 tahun bang galau, kasihan. Ya, itu semacam kalau kita menggunakan spandek keliling, kan banyak yang menggunakan spandek bukan batu, karena adanya namanya faktor dana. Saya maklumi juga. Usahakan itu di dalam itu kita dinginkan, pasangkan itu gabus di dalam ya, supaya dingin. Kayak peredam, bahasanya peredam panas dari luar. Kan banyak yang menggunakan itu dinding kayu, ada juga yang spandek, seng, banyak macam itu orang bangun walik. Kalau kita mengatakan, oh tidak bisa banyak bang, karena saya punya itu dindingnya bukan batu, kasihan. Karena saya punya dana sedikit, tidak cukup sampai di situ. Dan hanya kecil saya punya bangunan, hanya berapa lantai. Tidak mengenal burung di situ. Tidak mengenal, saya sudah mengatakan tadi, burung itu hanya dia mencari kelembaban dan suhunya dan amannya di dalam. Itu walik. Jangan kita tersisi, jangan kita itu istilahnya melemahkan diri kita sendiri. Banyak yang punya bangunan kayu, pernah saya angkat ini saudaraku ya. Pernah saya angkat itu kayu gitu, tapi luar biasa bang, waliknya di dalam, luar biasa dia punya panen sarang. Baru kecil lagi. Apa bedanya walik di sana dengan walik di tempat saudara? Tidak ada bedanya. Semua menghasilkan air liur. Sisa kita optimalkan bagian di dalamnya. Itu tadi yang saya utarakan, jangan dibiarkan itu bagian di dalam kelembabannya dengan suhunya dibiarkan begitu saja. Semacam itu predator diusahakan. Nah, itu predator di dalam itu yang bisa menghambat walik itu, menghambat populasinya walik, koloninya walik, perkembangbiaknya walik. Karena kalau walik itu sudah berkoloni, berkembang biak, akan ada penerus ke depannya. Jadi walik itu jangan dianggap remeh saudaraku ya. Karena kalau walik berhasil itu, kita mau kemana? Karena dia pencetak uang, menghasilkan uang. Yang saya pernah utarakan, selalu saya utarakan. Bukan waliknya yang bikin uang, tapi asalnya dari walik itu, dia itu bikin sarang itu kita panen baru kita jual, akan jadi uang. Asbabnya dari situ. Makanya saya bilang walik itu pencetak uang.
walik berair liur emas. Itu selalu saya utarakan, karena hasilnya nanti itu kita bisa jual, baru kita belikan emas. Nah, makanya saya katakan, apapun itu yang kita mau miliki, kalau sudah berhasil walik, akan kita sampai di situ. Karena ini walik ini, pencetak ini ibarat kembang, tidak berhenti. Kita cungkil sarannya, maksudnya kita panen sarannya, akan dikasih jadi lagi. Kita panen lagi, akan dikasih jadi lagi. Semenjak walik itu masih hidup di situ, dan semenjak itu bangunan masih berdiri kokoh di situ. Coba saja saudaraku. Kalau di situ sudah ada anak terbang itu, kita cungkil, akan dikasih jadi lagi itu. Buktikan saja saudaraku. Nah, toh. Jadi itu saudara-saudara saya di lapangan. Ini sudah dorongan saya kasih ya, saudara, dorongan. Jadi semua bagian-bagian di dalam, bagian yang kolamnya atau menggunakan kolam atau baskon atau apa saja, dan itu tadi papan penampung air itu kita gunakan itu plastik benih. Usahakan bagus semua ukuran-ukuran supaya dia ideal toh, maksud saya supaya dia ideal, maksimalkan di dalam ruangannya. Nah, supaya walik itu bisa beradaptasi dengan nyaman, tenang, tidak terganggu, tidak trauma, tidak takut, tidak kaget, tidak panik, dan dia akan nyaman. Apabila walik itu tenang di dalam, nyaman, dia sejuk, dia rasa itu akan dia bikin sarang, dan dia akan melanjutkan populasinya untuk kedepannya. Dan itu populasi nanti kita akan tunggu, dia akan jadi induk juga. Dan mudah-mudahan dia itu bisa burung luar di dalam itu, burung yang di luar itu bisa juga masuk di dalam. Berarti populasi ada dua, ya, beranak, bertelur di dalam sampai dia netas anak, dan ada juga burung liar masuk di dalam. Itu yang kita inginkan saudaraku ya. Optimalkan, jangan selalu dimasuki saudaraku ya. Hilangkan itu selalu rasa penasarannya. Nah, kalau itu tidak bisa dihilangkan sebenarnya, maksudnya itu kurangi sedikit, tahanlah itu sedikit. Karena walik itu dia tidak suka kalau selalu diganggu. Dia walik itu mau cari tempat yang tidak diganggu. Walik itu dia mau mencari tempat yang di situ ada kelembabannya bagus, suhunya. Apalagi kalau sudah ada suara di dalam itu, suara huninya, maksudnya suara dalamnya ya, suara inap. Nah, itu juga bagian di luar itu dioptimalkan juga semua ya. Nah, jadi itu saudaraku ya, apa yang saya utarakan, apa yang saya paparkan di konten tutorial saya ini, mudah-mudahan ada motivasi buat saudara-saudara saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada ya. Ya, kalau ada keluhannya, ada kegalauannya, silakan tulis di bawah kolom komentar. Nanti saya akan jelaskan secara mendetail cara-cara, langkah-langkah itu supaya kita itu bisa menghasilkan sarang. Nah, kalau sudah melakukan belum ini, silakan konsultasi lagi. Ya, saudara tidak bayar saya, tidak. Jadi okelah saudaraku, itulah tadi bahasa saudara kita di Jawa Barat yang keluhannya sudah 2 tahun dia punya ya. Silakan kita bekerja ya, pacu. Kalau memang ada di dalam itu sisa, kita rubah semua itu, gimana, rubah pola pikir kita. Jangan ada rasa kegalauan. Pacu kita punya bangunan, optimalkan semua supaya bisa ada walik, bisa kita lihat, dan dia bisa bikin sarang. Dan populasi kedepannya nanti itu akan berlanjut. Oke? Ya sampai di sini saudaraku ya. Mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, hilap, karena saya manusia biasa. Hanya saya manusia itu selalu memberikan motivasi untuk saudara kita gimana caranya supaya bisa berhasil seperti teman-teman yang pernah menderita, yang pernah menitip karir sampai dia sudah merasakan hasilnya saat-saat ini dan sudah menikmati apa yang dia inginkan. Istilahnya sudah meraih itu ijazah. Ya. Kalau bahasa mahasiswa itu sudah wisuda. Ya, itu saudaraku ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ini kalau ada kata-kata salah, yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan jangan diambil. Ya, semoga selalu sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang